dengan kita ya Bu ya, mengikuti pengajian ini setiap Kamis sore. Insya Allah kalau kita sudah bergabung di pengajian, sedikit demi sedikit keimanan kita akan bertambah, pengetahuan kita juga semakin luas, ya Bu ya, ibadah kita semakin benar. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna Allah Ta'ala ibadah, Inna lillahi ta'ala ibadan yudha'u lahum yawmal qiyamah al-manabiru yaqudun 'alaiha hum qawmun libasuhum nurun wa wujuhuhum nurun. Jadi kanjeng Nabi bahwasanya Allah memiliki seorang hamba ini ya hamba Allah ini ketika nanti di hari kiamat mereka ini ditempatkan di tempat yang tinggi, duduk di tempat yang tinggi, sedangkan yang lainnya ada di bawah. Jadi nanti ibu semua, kita ini akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dibangunkan dari alam kubur, kita semua akan berkumpul bersama-sama dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat akhir zaman. Kumpul semuanya di padang mahsyar. Kalau dibayangkan kayaknya kayak semut ya Bu ya, saking banyaknya. Gambaran kecilnya seperti jamaah haji melaksanakan di padang Arafah, iya, di padang Arafah melaksanakan, kenapa Bu? Di padang Arafah lalen, buku, iya. Jadi gambaran kecilnya padang mahsyar itu seperti halnya di padang Arafah ketika jamaah haji melaksanakan wukuf ya Bu ya, pada tanggal 9 Zulhijjah. Dari mana-mana kan Bu ya, dari negara mana aja di seluruh dunia kumpul jadi satu. Yang sakit juga harus datang, yang ada di rumah sakit juga harus datang walaupun sebentar ya Bu ya, lewat doang, ambulan lewat balik lagi ke rumah sakit. Karena wajib jamaah haji kalau enggak sampai wukuf di Arafah tidak sah hajinya, harus diulang tahun depan. Sedang ongkosnya larang ya dia. Apalagi nunggu linggah silakan ya. Jadi jangan sampai enggak wukuf. Makanya supaya bisa wukuf datangnya harus duluan ya. Macet ya Bu ya. Luar biasa macetnya. Kayaknya kalau lihat antrian mobil harus turun ya Bu ya. Lamun ning mobil baik kayaknya harus kebedak kayaknya. Kudu mundun belakang. Enggak kebedak. Karena macet ya Bu ya, saking banyaknya orang. Kalau ada yang terlambat maka orang itu tidak sah hajinya. Pernah katanya ada ya Bu ya, travel yang dituntut oleh jamaahnya karena tidak sampai jamaahnya bisa wukuf di padang Arafah. Akhirnya minta dikembalikan dananya. Ya Bu ya, dikembalikan separuhnya katanya. Pernah terjadi. Iya, karena jamaahnya enggak sah hajinya. Jadi dikembalikan dananya, tapi separuh ya Bu ya. Karena sudah dipakai buat hotel, buat pesawat dan sebagainya. Itu yang berbahagia. Jadi nanti kita ini akan dikumpulkan di padang mahsyar setelah dibangunkan dari alam kubur. Orang yang meninggal dunia dikubur di kuburannya masing-masing. Ada orang yang tidak punya kuburan, ya, seperti orang yang tenggelam di lautan, orang yang terbakar, hangus, nggak kelihatan, ya Bu ya, atau orang hilang begitu saja, kemana? Gak ada kuburannya, ya Bu ya. Ada yang sekarang kalau peperangan itu istilahnya
bom bunuh diri, hancur itu. Ya, bom-bomnya ditaruh di dadanya dia, ya hancur, ya berantakan. Nah itu nggak ada kuburannya kayaknya, ya. Jadi walaupun tidak ada kuburannya, tetap nanti ada bangun dari kubur. Ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Nah di padang mahsyar itu ada sekelompok orang yang ditempatkan di tempat yang tinggi, sedangkan yang lainnya ada di bawah, diistimewakan. Ya. Biasanya kan kalau orang ditempatkan di tempat yang tinggi, orang terhormat, ya. Orang yang punya jabatan, gitu kan? Seperti itu. Nah akhirnya semua orang yang ada di situ bertanya-tanya, siapakah orang itu? Ya. Kata sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang itu yang terlihat di atas mimbar tersebut duduk, bajunya bersinar dan mukanya juga terang benderang. Jadi kelambinya niku mencorong, ya. Nerai niku wadah. Ya. Padahal kata Rasulullah, laisu bi anbiya wala syuhada yalqituhumul anbiya wa syuhada. Padahal orang tersebut bukan nabi, bukan orang yang mati syahid. Akhirnya para nabi yang menyaksikan hal tersebut juga merasa heran. Dudu nabi, dudu wong mati syahid, tapi ditempatkan di atas, ya. Tempat yang paling tinggi. Kata sahabat, manhum ya Rasulullah, siapakah orang tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-mutahabbuna fillahi wal mutasawiruna fillahi wal mutajalisuna fillahi. Orang-orang yang ditempatkan di tempat yang tinggi pada waktu dikumpulkan di padang mahsyar adalah orang-orang yang berteman dengan ahli ngaji, orang yang berteman dengan orang yang suka ngaji, yang suka ibadah, yang suka melakukan kebaikan. Jadi teman-temannya orang-orang yang baik, yang ngajak ngaji, yang ngajak ibadah, ya. Maka orang-orang seperti itu akan ditempatkan di tempat yang tinggi. Insya Allah, ya. Jamaah pengajian itu tempatnya seperti itu. Amin ya Rabbal alamin. Karena berteman dengan orang-orang yang mau ngaji, yang tadinya tidak ngaji juga, kalau temannya ngaji, insya Allah akan ke bawah. Bagaimana temannya? Ya. Jadi beruntunglah orang yang punya temannya rajin ngaji, temannya rajin sholat, rajin ibadah, rajin melakukan kebaikan, maka kita akan terbawa seperti itu. Ya. Jadi orang-orang yang ditempatkan di tempat yang tinggi itu terhormat dibandingkan yang lainnya adalah orang-orang yang selalu menolong di jalan Allah, saling tolong menolong, saling bantu membantu, ya. Saling peduli. Ada sesama kita kena musibah, kita tidak segan-segan membantunya, ya. Jadi sesama muslim itu adalah saudara. Makanya tidak ada, ya. Tentu seorang muslim itu yang namanya saling bermusuhan, saling membenci, saling gontok-gontokan, ya. Saling menjatuhkan, tidak ada. Seharusnya sesama muslim itu saling tolong menolong, saling membantu, saling meringankan beban satu sama lain. Betul ya? Seperti itu. Maka kalau seperti itu, kayaknya hidup ini tenang, ya. Punya tetangga ada maya, punya saudara ada maya, punya teman ada maya, nggak pernah ribut. Karena yang paling jelek menurut agama itu adalah tetangga yang jahat, ya. Tetangga yang jahat itu gimana? Bikin tetangga sebelahnya tidak betah tinggal di sini, ya. Dibikin gak enak, dibikin susah. Gimana dibikin susahnya? Ya. Nah gimana?
Kalau kita lihat apa yang dilakukan Abu Jahal seperti itu, saking bencinya kepada Rasulullah, ya Bu ya. Jalan yang biasa dilewati Rasulullah ditaruh duri, Bu. Ditaruh benda-benda tajam supaya Rasulullah injak itu terluka dan jatuh, ya Bu ya. Akhirnya sakit dan mati. Itu yang diinginkan oleh Abu Jahal. Nah, tetangga yang jadi seperti itu, ya Bu ya. Ininya apa, depan rumahnya nggak mau nyalain lampu biar gelap, nggak keserandung, ya Bu ya. Anu nih biasa jalan yang dilewati oleh tetangga sebelahnya ditutup, dipager, ya Bu ya. Padahal sudah sempit, nyangkit sempit bisa. Entah dia ada mobil rekamot, entah lewat motori ganti. Jadi seperti itu Bu, ya Bu ya. Tetangga yang jahat itu menginginkan tetangga sebelahnya susah. Kalau tetangga sebelahnya senang, dia ruwet, ya Bu ya. Tetangga sebelahnya beli TV, pusing kayaknya. Tetangga sebelahnya beli motor, rumah be. Meriah. Barang tetangganya ke mobil, setruk ya. Nyangkir tuh kapal. Ya, itu Bu. Jadi melihat tetangganya senang, dia susah. Ya Bu ya. Tapi ketika melihat tetangganya susah, dia bergembira, ketawa di atas penderitaan tetangganya, di atas penderitaan orang. Seperti itu. Yaitu orang yang sangat dibenci oleh Allah, oleh Rasulullah, ya Bu ya. Orang yang tidak disukai oleh agama, ya. Jadi marilah kita bersama-sama dalam hal ini, ya Bu ya. Bergabungnya kita di pengajian ini, insya Allah kita semakin lebih baik lagi. Bertetangga dengan tetangga semakin akur, ya Bu ya. Jangan sampai saudara jadi musuh, orang lain jadi saudara. Harusnya saudara makin jadi saudara, orang lain jadi saudara. Insya Allah. Karena rata-rata begitu Bu. Selian aja. Jadi dulu barang dulur tidak jadi musuh, ya Bu ya. Harusnya jangan seperti itu, ya Bu ya.